A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Oke teman-teman, kita belajar dari ayat ini, yaitu ayat surah Al-Maidah ayat 86 sama ayat 87. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Nah, orang-orang kafir itu seperti apa sih? Kafir itu tertutup ya teman-teman. Kafir itu tertutup, mendustakan, berarti dia kafir terhadap ayat-ayat Allah, dia mendustakan ayat-ayat Allah. Itu mereka itulah adalah penghuni neraka. Kemudian kita akan baca dari orang-orang kafir dan juga apa sih neraka dan apa sih kafir itu. Kafir itu tertutupnya hati kita tentang kebenaran Allah. Itu adalah kafir ya. Sedangkan kalau kita kafir, otomatis kita akan masuk ke dalam neraka, ke dalam problem-problem. Ya, teman, neraka itu sebuah masalah. Neraka itu tempatnya masalah ya. Neraka itu gelap, pengap ya, panas, segala macam yang ketidaknyamanan tuh ada di dalam neraka. Jadi teman-teman, kalau kita kafir, kita tertutup hati kita terhadap kebenaran, itu pasti kita akan masuk ke dalam neraka. Pasti kita akan dapat masalah-masalah, pasti kita akan dapat problem-problem dalam kehidupan kita. Contohnya seperti apa? Misalkan kita tertutup, kata Allah di Al-Quran dikatakan atau bahwa kita disuruh memaafkan orang gitu. Kemudian kita nggak memaafkan, itu salah satu dari ketertutupan hati kita dari ayat-ayat Allah. Kemudian di Al-Quran juga dikatakan bahwa engkau jangan suka menggibah, tapi kemudian kita melakukan gibah, itu juga kita termasuk orang yang sudah tertutup terhadap ayat-ayat Allah ya teman. Jadi kalau kita sudah menggibah, tertutup dan tidak memaafkan, itu berarti kita sudah tertutup dari ayat-ayat Allah, tertutup dari kebenaran ayat-ayat Allah. Maka kita ada konsekuensinya, apa namanya, ada akibat ya teman-teman. Ada akibat yang kita terima dari ketertutupan hati tadi dari ayat-ayat Allah tadi. Misalkan kayak gini, kalau kita nggak mau maafkan orang ya, otomatis kan kita yang sengsara. Orang berbuat salah sama kita nggak mau maafkan, kita benci, kita balas dia gitu. Kita sendiri yang susah, kita disibukkan hati kita dengan ingin membalas orang itu. Kita disibukkan dengan ingin agar orang itu dapat celaka. Kita disibukkan dengan membenci orang itu. Dan kita tidak menerima kita nggak dapat cahaya Allah, kita tidak akan mendapat kebenaran Allah ketika kita tidak memaafkan. Kita nggak akan mendapat kasih sayangnya Allah, kita nggak akan mendapatkan rahmatnya Allah ketika kita nggak mau memaafkan orang, karena kita disibukkan di situ ya, tertutup dengan ayat-ayat tadi. Nah, ketika kita disibukkan di situ, kita otomatis di situ nggak ada ketenangan ya teman-teman. Siapa sih yang tenang dengan kondisi ketika kita disibukkan dengan urusan orang yang tentang rasa sakit di dalam hati kita. Nah, itu teman-teman, dari caranya untuk itu disebut neraka dalam diri kita. Kita yang buat neraka itu sendiri sebenarnya, bukan Allah yang masukkan kita ke dalam neraka, tapi kita sendiri yang masukkan diri kita ke dalam neraka tadi. Karena apa? Karena kita tidak mau terbuka, kita tidak mau membenarkan, kita tidak mau menerima ayat-ayat Allah yang kita disuruh memaafkan kesalahan orang lain. Itu tadi teman-teman. Jadi gimana untuk keluar dari neraka itu, gimana untuk keluar dari problem-problem dalam diri kita tadi itu, yaitu kita memaafkan. Kembali ke ayatnya Allah tadi, yaitu memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Seperti itu teman-teman. Begitupun saat kita misalkan tadi tertutupnya dengan kita berbuat gibah. Nah, kita berbuat gibah itu misalkan kan menyakiti tetangga kita atau teman kita atau saudara kita ya teman-teman. Itu kalau kita menggibah itu ibaratnya kita memakan daging saudara kita sendiri, itu kan nggak enak gitu.
mungkin dalam perasaan orang yang kalau setan tuh kerjaannya memakan itu, ya enak aja, nikmat aja teman-teman. Tapi masa kita mau bagian dari setan sih? Maulah kita dimasukkan di dalam golongan setan yang suka menggibah, menyakiti gitu ya teman-teman ya. Itu saat kita menggibah itu memakan saudara kita sendiri yang kita gibahin gitu. Maulah kita memakan kayak gitu kan? Enggak, tentu kita nggak mau. Caranya untuk kita tidak mau makan itu ya kita keluar dari gibah tadi itu, ya kita nggak melakukannya lagi. Kita kalau sudah melakukannya gimana ya, kita minta maaf, kita minta ampun kepada Allah ya, kita terbuka kepada Allah, ya Allah, ampuni dosaku, aku telah berbuat dosa dengan menyakiti hati teman atau saudaraku ini gitu ya teman-teman. Kemudian juga minta maaf kepada temannya tadi yang kita gibah tadi ya teman-teman. Jadi minta maaf kepada mereka. Dengan itu insya Allah mudah-mudahan enggak kita keluar dari masalah-masalah itu teman-teman, untuk dari ayat-ayat yang ke 86. Jadi kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat kekafiran dalam diri kita, dari ketertutupan dalam diri kita terhadap ayat-ayat Allah. Dan banyak sekali ayat-ayat Allah itu teman-teman yang kita setiap hari itu bisa yang kita lakukan, yang kita masuk ke dalam ayat-ayat Allah. Kita nggak terasa, kita nggak tahu, tanpa kita tahu kita sudah tertutup dengan ayat-ayat Allah itu teman-teman. Jadi kita berlindung kepada Allah dari ketertutupan hati dari ayat-ayat Allah itu. Untuk dari ayat yang ke-86 itu pelajarannya. Kemudian dari ayat ke-87, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Ini ya teman-teman, jadi ketika sesuatu yang diharamkan jangan dihalalkan. Janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang telah halal dihalalkan. Jadi jangan diharamkan sesuatu yang halal. Contohnya gimana? Karena kita merasa marah kepada seorang, aku haramkan makananku untuk kamu makan, itu contohnya ya. Padahal itu nggak boleh, misalkan karena dia menyakiti hati kita, misalkan gitu. Seorang ya dia berbuat salah sama kita biasa membantu dia gitu, kita biasa sudah sedekah sama dia, kemudian kita bilang kayak gini karena dia menyakiti hati kita, atau dia itu berbuat salah sama kita yang membuat kita sakit hati, membuat rasa dalam diri kita itu ya rasa nggak enak, marah gitu ketika dia berbuat seperti itu. Kemudian kita berucap kayak gitu, aku haramkan apa yang aku berikan kepadamu. Nah itu yang tidak boleh ya teman-teman, itu yang tidak diperbolehkan ya. Kalau kau pengen membalas, maka balaslah dengan satu misalkan teman-teman dicubit satu cubitan ya, boleh kau membalas, tapi cuma dengan satu cubitan, tidak boleh melampaui batas dari, misalkan kita dicubit satu kali, jangan sampai membalas dua kali. Tapi nilainya kita sama teman-teman. Kalau kita misalkan dicubit satu kali kemudian kita membalas satu kali, itu nilainya kita sama. Tapi kalau kita membalasnya lebih dari itu, maka kita termasuk orang-orang yang melampaui batas. Jadi Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas teman-teman. Jadi kalau kita dicubit satu kali ya balas satu kali, tapi nilai kita sama dengan orang tersebut. Kalau kita ingin menilai nilai kita lebih dari orang itu, maka kita maafkan ya teman-teman, kita memaafkan orang tersebut. Itu dari kita pelajaran dari ayat ke-86 dan 87 dari surah Al-Maidah itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika itu sesuatu yang benar datangnya dari Allah, jika yang ada kesalahan atau sesuatu yang tidak benar itu datangnya dari diri ulun sendiri, dari diri pribadi saya sendiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.